Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratnawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Dharmasraya. Saya dari SDN 16 Pulau Punjung. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pra-observasi guna untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP pada modul 3.1 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya sudah ada rekan sejawat saya, yaitu Bu Santi Sudaryanti, yang nantinya saya akan observasi di dalam kelas dalam kegiatan pembelajaran. Selamat siang Bu Santi. Selamat siang Bu Ratna. Oke, Bu Santi, saya nanti ingin mengobservasi Bu Santi di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Bisa ada waktu Bu Santi? Insya Allah ada Bu Ratna. Kira kapan ya Bu Santi waktunya bisa saya masuk ke kelas Bu Santi untuk observasi tersebut? Kalau waktu mungkin bisa diperkirakan hari Rabu depan ya. Rabu depan. Jadi sebelum saya melaksanakan observasi tersebut, saya ingin dulu berbincang-bincang dengan Bu Santi. Pada kesempatan ini ada yang ingin saya tanyakan kepada Bu Santi, boleh ya? Boleh. Kira-kira di dalam kegiatan pembelajaran nanti, apa tujuan dari pembelajaran Bu Santi? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan berupa pertamanya itu mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan yang pertama. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Jadi dua tujuan pembelajarannya nanti itu ya. Iya. Yang pertama, mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan tadi ya. Ya. Kemudian nanti siswa bisa mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup itu di dalam bentuk rantai makanan tersebut. Betul Bu? Betul Bu Ratna. Oke. Selanjutnya Bu Santi, kira-kira area pengembangan yang akan Bu Santi kembangkan nanti gimana? Baik, untuk area pengembangan yang ingin saya lakukan berupa mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi tentang mengidentifikasi peran dan hubungan antara makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Ya. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Ya. Bu Santi ingin mengembangkan kemampuan intelektual murid, peran dan hubungan antar makhluk hidup itu dalam bentuk rantai makanan. Kemudian lagi Bu Santi ingin mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Ya. Oke. Kira-kira strategi apa yang Bu Santi persiapkan nanti untuk dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Baik, untuk strategi yang akan saya kembangkan, yang pertama tentunya menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap. Yang kedua, siswa berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya agar mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang hendak dicapai. Kemudian guru menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan gaya belajar murid. Yang terakhir, guru menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Seperti itu. Berarti ada 4 ya strategi yang Bu Santi persiapkan. Yang pertama tadi Bu Santi mempersiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap. Yang kedua, siswa dibentuk dalam kelompok ya. Nanti sesuai dengan kebutuhan belajarnya gitu. Iya, betul. Kemudian Bu Santi menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid dan juga LKPD-nya gitu ya Bu Santi. Iya, betul. Oke. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup saya rasa bincang-bincang Bu Santi. Saya nggak sabar nih pengen melihat atau mengobservasi Bu Santi dalam kegiatan pembelajaran di kelas, mendengar bincang-bincang kita tadi. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Santi, sampai ketemu Bu Santi. Sampai ketemu lagi. Nah, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya tolong dipimpin untuk membaca doa. Sabra berdoa mulai.
hadir? Hadir semua? Hadir semua ya, alhamdulillah. Hari ini kita semua lengkap, hadir semua, tidak ada yang sakit ya. Karena cuaca kita hari ini banyak yang tidak baik, ekstrim, cuacanya panas, banyak yang demam, banyak yang sakit dan juga flu. Kalau bisa menjaga jajanan kita, makanan kita, minuman kita, insya Allah kita tidak sakit. Baik, untuk berikutnya anak-anak ibu, untuk awal kita belajar, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap ya? Kita setiap hari tentu mengikuti peraturan kelas ya. Kita sudah membuat kesepakatan kelas. Baik, anak ibu, siapa yang bisa menyebutkan satu saja kesepakatan kelas pada hari ini? Silakan nanti Pak. Oke, disiplin waktu. Dengan disiplin waktu, berarti kita berangkat sekolah tepat waktu. Ada yang terlambat? Tidak. Alhamdulillah tidak. Baik, untuk berikutnya kita masuk pelajaran tentang rantai makanan. Sebelum itu, masih ingatkah pelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat cahaya? 6. Ada 6. Oke, yang nomor 1 siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Oh ya, Sabrina. Cahaya dapat diuraikan. Oke, cahaya bisa diuraikan, betul? Betul. Kemudian siapa lagi yang bisa jawab? Ya. Cahaya dapat menembus benda-benda. Betul? Betul. Selanjutnya, ya, Naura. Merambat lurus. Dapat merambat lurus. Oke, selanjutnya, ya, Cahaya dapat membentuk bayangan. membentuk bayangan. Siapa lagi? Ya, silakan. Cahaya dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan. Oke, satu lagi. Cahaya dapat dibiaskan. Dapat dibiaskan. Tujuan pembelajaran kita tentang rantai makanan ini adalah yang pertama, mampu mengetahui apa itu rantai rantai makanan. Kemudian mampu menentukan peran makhluk hidup dalam satu rantai makanan. Yang berikutnya itu mampu membuat rantai makanan. Oke, sekarang bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan? Ada yang tahu? Ya, silakan. Dari hasil fotosintesis. Bagaimana yang kedua ya, cara hewan mendapatkan makanan? Dengan cara? Oke, ada dengan cara berburu. Untuk selanjutnya, biar tambah semangat, kita laksanakan tepuk semangat. Oke? Oke. Tepuk semangat. Masih semangat ya. Baik anak-anak, untuk berikutnya mari kita nonton video bersama-sama ya. Oke, disimak baik-baik apa yang terjadi pada video berikut ini. Setelah burungnya semakin tua, akhirnya burungnya mati. Oke, setelah kita melihat video tadi, sudah jelas videonya? Sudah. Ada hewan apa saja di sana? Hewan yang coba diurutkan. Hewan yang pertama apa? Sebelum jangkrik ada apa itu?
Ada? Atau coba Asraf posisi daun sebagai produk sendia yang penyedia makanan. Daun dimakan oleh belalang. Dimakan oleh belalang, berarti posisi belalang itu sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Kemudian setelah belalang ada apa? Ada katak. Katak itu posisinya sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian setelah ada katak ada binatang apa aja? Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2 dan kelompok 3. Coba kelompok 1 perhatikan gambar yang di depan ini. Ya. Gambar apa aja yang di sana? Kelompok 1. Coba Nadara. Ada gambar apa aja yang di gambar di depan? Elang ya. Kelompok 1 ya. Prosesnya bagaimana ini? Yang kelompok 1. Ini rumputnya dimakan. Selanjutnya diuraikan, bukan jadi jamur ya, diuraikan oleh bakteri dan jamur. Oke, kelompok 2 ada menyanyikannya, siap? 1, 2, 3. Mana di mana adik-adik saya, adik-adik saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi beku bagi tanaman padi. Terima kasih, silakan kasih tepuk tangan dulu kelompok 3 yang sudah menyanyikan lagu-lagu. Oke, sekarang kelompok 3. Kelompok 3, di sini ibu mempunyai gambar sesuai dengan rantai makanan. Ya, nanti coba posisikan anak-anak ibu nih. Di manakah urutannya sesuai rantai makanan yang ada pada gambar ini? Bisa? Ini kasih acak dulu ya. Ya, mulai dari Atik. Pasang ya. Oke, kemudian Laura, Satria, lanjut Ois, dan Mirza. Silakan maju ke depan. Pasang. Coba bagaimana memposisikannya. Dilihat dulu gambar masing-masing. Ayo, mana posisinya? Oke, bagaimana posisinya? Oke, yang pertama posisinya adalah rumput. Yang kedua kerinci. Yang ketiga apa itu serigala. Kemudian harimau. Selanjutnya jamur. Udah cocokkah jaring makanannya, rantai makanannya? Sudah betul? Oke, terima kasih. Silakan
dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh gajah, gajah dimakan oleh lampu, lama-lama mati dimulai menjadi jamur. Masyarakat yang digunakan tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atifa, silakan lanjutkan pesannya. Silakan kembali Atifa. Terima kasih ya. Baik, di sini ada gambar rumput atau padi dimakan oleh kelinci. Kelinci dimakan oleh serigala. Kemudian serigala dimakan oleh harimau. Mati dan hiburan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tadi tentang rantai makanan. Ya, apa itu rantai makanan? Sebuah peristiwa masa ya makan dan juga dapat dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan yang tertentu. Bisa nggak kalau urutannya tidak tertentu? Contohnya dalam makan animal itu sudah tidak urutan lagi. Dan dalam suatu rantai makanan ini terdapat makhluk hidup yang memiliki peran sebagai produsen, konsumen, dan juga sebagai dekomposer. Selanjutnya kita menyanyikan lagu rantai makanan bersama-sama, oke? Semangat ya? Boleh pakai tepuk tangan? Oke, silakan 1, 2, 3. Masih semangat? Setelah mengingat pelajaran kembali, apa saja yang telah dipelajari hari ini? Ayo, tentang apa aja tadi? Rantai makanan. Terus? Apa lagi? Tentang makhluk hidup. Bagaimana perasaannya setelah mempelajari pelajaran ini pada hari ini? Alhamdulillah, senang semuanya ya. Kita merasa senang karena bisa menerima pelajaran dengan baik. Ada yang masih belum paham? Tidak, alhamdulillah semuanya paham. Sehingga kita merasa senang. Oke, selanjutnya akan Ibu berikan PR pada buku LKS ya, pada buku paket halaman 40,1 sampai nomor 5. Kerjakan di rumah. Untuk pembelajaran berikutnya bersiap-siap juga kita belajar tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu lebih luas dari rantai makanan. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan sudah sebelumnya ada diskusi sebelum pembelajaran, dan Bu Ratna pun telah membimbing Bu Santi dalam pembuatan modul yang sesuai dengan ilmu yang dipelajari Bu Ratna.
Kemudian Bu Ratna pun mendampingi Bu Santi dalam kelas untuk melakukan observasi. Di proses tadi itu mungkin didiskusikan kembali, apapun lama Bu Ratna lah membuat video. Jadi proses itu silahkan didiskusikan kembali. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ratnawati, CGP Angkatan 11, Kabupaten Darmasraya, dari SDN 16 Pulau Punjung. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pasca observasi yang sudah saya laksanakan terhadap Bu Santi Sudaryanti, rekan saya dalam kegiatan pembelajarannya di kelas. Selamat sore Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melaksanakan itu ya Bu Santi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, dan saya sudah mengobservasi Bu Santi, maksudnya sudah melihat Bu Santi mengajar di kelas gitu ya Bu Sang. Ini sekarang saya ingin berbincang-bincang apa yang kita laksanakan kemarin itu ya Bu Santi. Setelah kegiatan pembelajaran kemarin yang biasanya cuma kepala sekolah yang observasi, atau kemarin kan saya cuma rekan Bu Santi duduk di dalam itu. Gimana perasaan Bu Santi ketika saya di dalam kemarin? Baik Bu Ratna, tentunya perasaan saya ada hidup, ada senang gitu kan. Nah, senangnya ya kita bisa tampil luar biasa dari yang biasanya, karena sudah ada bimbingan dari Bu Ratna. Yang bikin saya deg-degan ya biasanya observasinya sama kepala sekolah gitu kan. Nah sekarang diobservasi oleh teman sejawat yang alhamdulillah luar biasa hasilnya untuk saya. Bukannya dengan kepala sekolah yang deg-degan Bu Santi? Kalau dengan kepala sekolah mungkin sudah beberapa kali ya gitu. Ini baru yang berkali inilah sama teman sejawat gitu kan, yang selama ini kayaknya wah luar biasa gitu, dan ilmunya semakin bertambah banyak gitu. Alhamdulillah Bu Santi. Saya melihat dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bu Santi, anak antusias sekali mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian Bu Santi sudah menerapkan kegiatan pembelajaran tersebut yang mencerminkan berdiferensiasi, di mana terlihat ada diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Apakah sama yang Bu Santi rasakan dengan yang saya amati? Ya alhamdulillah seperti itulah yang saya rasakan. Dari pembelajaran berdiferensiasi ini memang banyak sekali membantu baik itu guru dan murid untuk semakin lebih dalam memahami pembelajaran, baik itu yang dari segi proses, dari hasilnya, itu memang sangat membantu sekali, itu luar biasa gitu bagi guru dan murid. Kemudian Bu Santi, ke depannya apa yang ingin Bu Santi kembangkan dalam kegiatan pembelajaran Bu Santi? Dalam kegiatan pembelajaran yang ingin saya kembangkan mungkin untuk menambah motivasi kepada anak. Salah satunya itu anak itu lebih aktif lagi dalam menjawab ataupun respon yang stimulus yang saya berikan gitu terhadap murid, gitu lebih aktif lagi. Kemudian dari hasil pembelajaran pembelajaran kelompok itu, yang tugas yang saya berikan itu mungkin anak lebih kreatif lagi sesuai dengan apa yang diinginkan anak itu hasilnya ya. Kalau kemarin kelompok itu kan guru yang mempersiapkan, ini kerjakan ini, ini barangnya seperti ini, silahkan disusun gitu kan. Tapi mudah-mudahan besok lebih anak itu lebih berpikir kreatif lagi untuk
menghasilkan produk yang mereka inginkan seperti itu. Oke, jadi Bu Santi ingin meningkatkan di berdiferensiasi bagian produk gitu ya. Iya. Kira-kira apa yang akan Bu Proses Santi produknya. lakukan nanti itu untuk menghasilkan sebuah produk gitu ya? Karena kemarin mungkin cuma menempel-nempel gambar. Untuk menghasilkan suatu produk itu apa yang akan Bu Santi lakukan nanti? Mungkin yang di anak itu diberikan stimulus untuk dari kerja kelompok itu agar lebih mencari apa jawaban itu menurut mereka sendiri gitu, bukan disodorkan dari guru ya. Dari hasil dari keinginan murid itu aja. Sesuai dengan keinginan murid itu aja. Sesuai keinginan murid gitu. Iya. Luar biasa sekali keinginan Bu Santi di masa depan untuk anak-anak kita gitu. Saya apresiasi sekali itu Bu Santi dengan cita-cita Bu Santi untuk anak kita. Kegiatan pembelajaran kemarin, nah kira-kira apa rasanya yang belum tercapai oleh Bu Santi? Rasa-rasa yang belum tercapai itu dalam pembagian waktu ya. Dalam pembagian waktu yang saya laksanakan kemarin itu rasa-rasanya belum pas dengan yang tercatat di dalam modul. Kalau di dalam modul kan itu udah ada bagian pembukaan, inti dan penutup gitu. Pas pada pelaksanaannya mungkin banyak terpakai waktu itu pada kegiatan inti. Sehingga pada bagian penutup itu keteteran lah kami gitu kan, karena waktunya Karena tidak keasikan tercapai. di kegiatan inti ya, Iya. ada terlihat diskusi, kemudian ada Kelompok ya, iya, kelompok, diskusi ada kelompok, penayangan menonton, dari penayangan video itu, ya. iya. Kira-kira nanti untuk mengatasi masalah waktu itu apa yang akan Bu Santi lakukan gitu ke depannya? Untuk mengatasi masalah itu ya mungkin saya agar lebih berlatih lagi ya untuk menyesuaikan antara pembagian waktu di modul dengan yang praktek langsung mengajar di kelas itu, pembagian waktu. Mungkin bagian pembukaan intinya harus sesuai dengan ada yang di modul seperti itu. Dengan sesungguhnya. Dengan gitu yang ya. sesungguhnya. Mungkin cukup itu dulu bincang-bincang kita pada sore hari ini ya Bu Santi. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam. Ya, karena alhamdulillah sudah selesai ya Bu Santi ya. Iya Pak. Jadi prosesnya luar biasa, mulai dari pra observasi, sebelum observasi, kemudian Bu Ratna pun sudah ibaratnya mendampingi Bu Santi dalam penyusunan modul, kemudian menobservasi atau melihat Bu Santi dalam kelas ya, dalam proses kelas, kemudian diskusinya luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah.